nanti telat ya. Nah, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pembahasan minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 kita hutang minggu ke-7. Nanti minggu ke-7 kita selesaikan minggu ini karena minggu depan kita sudah masuk ke UTS. Hari ini kita akan belajar terkait pengantar turunan. Jadi nanti kita akan belajar untuk menghitung turunan tapi menggunakan limit. Ya, jadi konsep turunan yang sudah kita pelajari di SMA itu kita skip dulu. Kita akan bahas di minggu ke-7. Minggu ini kita akan menggunakan limit untuk mencari turunan fungsi. Seperti itu. Nah, seperti apa konsepnya? Konsepnya kayak gini ya. Ada dua masalah di mana pada penyelesaiannya kita akan menggunakan konsep dari limit untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah masalah garis singgung. Semoga teman-teman ingat ya. Garis singgung itu gambarnya, misalkan ini adalah fungsinya yang berwarna hitam gitu ya. Garis singgung itu adalah yang kita menyinggung ya, yang menyinggung. Nanti saya gambarkan juga. Nah, ini garis singgung. Yang berwarna merah ini adalah garis singgung. Ya, kalau yang berwarna kuning ini kita mencari titik potong. Ya, seperti itu. Lalu kemudian, nah untuk mencari garis singgung, nah ini ya bentuk seperti ini. Garis singgung itu kan konsepnya seperti ini. Awalnya kita bisa mengambil dari yang warna hijau. Ya, dari warna hijau, ini kita akan arahkan kepada konsep limit. Konsep limit itu seperti apa? Konsep limit itu, sebentar, saya tutup pintu dulu. Ya. Saya tutup korden dulu. Oke. Konsep limit itu adalah, berarti kan dia didekati menuju tak hingga. Menuju X mendekati suatu nilai yang ingin kita dekati. Ya, misalkan dalam konteks seperti ini, ada dua opsi. Mau kita dekati terhadap 0 atau mau kita dekati terhadap tak hingga. Itu tergantung nanti kita menggunakan variabel yang mana dulu. Ya. Kalau kita misalkan kita ambil H-nya gitu ya, kita menggunakan H itu adalah selisih antara Fx dan Fc gitu ya, kita bisa mendekati terhadap 0. Atau bisa juga kita dekati pada suatu titik, misalkan X mendekati C. Jadi ada dua opsi ya, bukan tak hingga, salah. H mendekati 0 atau X mendekati suatu titik. Ya, karena kenapa? H ini adalah selisih, X ini adalah variabel. Intinya kita konsepnya gimana caranya kita ingin membuat selisih antara titik pertama dan titik yang kita tuju, misalkan kita sebut C gitu ya, itu adalah 0 selisihnya. Selisih antara X dan C, nah ini ya, selisih antara X dan C itu adalah 0, berarti dia akan sangat dekat. Jadi ibaratnya ini misalkan kita pegang gitu ya, dia akan kita tarik, ini ya, misalkan kita mau dekati yang hijau ini. Garis singgung awalnya kan yang hijau. Misalkan ketika kita tarik X-nya sampai sini, garis hijau ini berubah jadi yang merah. Jadi sebenarnya ini garis yang sama ya. Hijau, merah, kuning ini garis yang sama. Tapi ketika X ini saya buat lebih dekat lagi, ibaratnya ini ada pegangannya, saya tarik. X ini lebih dekat, maka dia nanti akan berubah bentuk menjadi bentuk seperti ini. Ya, yang warna kuning ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita tahu M ini dia itu sebenarnya adalah, kalau masih ingat apa? Kemiringan. Nah, kemiringan itu konsepnya apa sih? Kita sekarang berkonsentrasi pada konsep yang lain. Kemiringan itu ibaratnya kita itu kayak belajar pakai rumus Pitagoras. Kita tahu sisi pendeknya, kita tahu sisi panjangnya, kita mencari kemiringan. Kayak gimana kalau yang di Pitagoras? Ya, berarti kan sesuatu kuadrat sama dengan sesuatu yang lainnya dijumlahkan. Seperti itu ya. Sesuatu kuadrat yang lainnya dikurangkan. Seperti itu. Atau kita ingat juga kalau dalam konteks fungsi gitu ya.
kita bawa ke konsep yang lain. Kalau dalam konsep fungsi, kita tuliskan rumus untuk mencari nilai M itu adalah nilai Y2 dikurangkan Y1 dibagi X2 dikurangkan X1. Nah, sehingga Y2 ini adalah fungsi yang kedua. Misalkan kita buat fungsi yang kedua itu yang paling tinggi, berarti saya buat Fx. Fungsi yang pertama ini adalah yang pendek, sehingga saya tulis Fj. X yang kedua itu adalah yang lebih jauh, misalkan saya tulis X. X yang ke satu itu adalah yang C, yang lebih pendek C. Sehingga untuk mencari kemiringan, kita pakai konsep fungsi tadi, yaitu dengan rumus Fx min Fj dibagi X min J. Nah, kemudian apa Bu peran dari limit di sini? Peran dari limit di sini berarti kita akan mencari, tadi dalam konteksnya kan Bu Puji mencari untuk X-nya yang dekat dengan C ya. Untuk X-nya ini kita pegang, kita tarik ke C. Untuk X dekat dengan C. Maka kita akan mencari nilai limit X mendekati C dari fungsi kemiringan tadi. Bagaimana konteksnya ketika X itu dekat dengan C pada fungsi kemiringan tadi. Gitu. Ya. Nah, jika X dekat dengan C, maka tali busur PQ tadi akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan yang sudah kita cari. Ini. Limit X mendekati C sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx min Fj per X min C. Ini adalah konsep turunan melalui materi garis singgung. Garis yang menyinggung, yang ditarik menjadi kemiringan, terus gimana konsepnya ketika kita anggap X dekat dengan C. Catat, ini adalah pola yang pertama. Pola 1. Pola yang kedua, konsep turunan ini akan kita hitung dengan menggunakan rumus kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini materi fisika ya. Materi fisika saya ingat betul ini dulu saya di kelas 1 SMP ya. Ada yang masih ingat rumusnya? V sama dengan S per T. Ya, ini rumus sepanjang masa gitu ya. Sampai lulus, sampai mungkin bekerja ini masih tetap dipakai. Jadi untuk mencari F, mencari V, kecepatan itu merupakan S per T. Kalau pada konsep turunan, V adalah ds per dt gitu ya. Perubahan S terhadap T gitu ya. Dan A merupakan dv per dt gitu ya. Ini konsep turunan ya. Perubahan V dalam waktu T. Turunan itu kan konsepnya perubahan. Nanti kita akan pelajari lebih banyak ke depan. Oke. Sekarang tadi Bu Puji menyampaikan bahwa konsep turunan yang kedua kita menggunakan teori kecepatan sesaat. Dengan rumus V sama dengan S per T. S ini biasanya kalau dalam konsep matematik bisa dilambangkan dengan X juga ya. Nah, saya tuliskan. Misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat diberikan oleh S sama dengan Ft. Ya, jadi S-nya yang Bu Puji tulis di sini bukan digantikan X, tapi digantikan sebagai Ft. Pada saat T sama dengan C, benda berada di Fc. Benar ya? Kalau fungsinya adalah Ft, pada saat T sama dengan C, berarti kan bendanya di Fc. Setuju ya? Pada saat T di C plus H, miring-miring ya, berarti F-nya di Fc plus H. Setuju ya? Kan tinggal disubstitusikan aja ya. Fungsinya Ft. Saat T di C, maka fungsinya jadi Fc. Saat T-nya di C plus H, fungsinya jadi di Fc plus H. Atau dapat kita gambarkan seperti ini. Waktunya berubah dari C ke C plus H. Ya kan? Dari C ke C plus H. Kemudian perubahan jaraknya, posisinya berubah dari Fc ke Fc plus H. Ya, Bu Puji tadi menyampaikan spoiler di sini. Bu Puji menuliskan spoiler bahwa perubahan itu dituliskan dalam turunan. Nah, di sini kan kita punya dua perubahan. Perubahan posisi dan perubahan waktu. Itulah mengapa kita menggunakan
rumus ini sebagai konsep dari turunan. Oke, sehingga gimana? Kita tuliskan kecepatan rata-rata, tadi Bu Puji sampaikan, V adalah S per T. Berarti kecepatan rata-ratanya, kita kan bisa menuliskan bahwa dari F2 gitu ya, atau Y2 dikurang Y1 dibagi X2-nya adalah C plus H, X1-nya adalah C. C plus H dikurang C, berarti kan tinggal H. Setuju nggak? C plus H kurang C. C-nya tinggal dicoret, tinggal H doang. Seperti ini. Nah, berarti turunannya gimana, Bu? Apa yang akan kita yakini? Yang akan kita cari bagaimana ketika waktunya itu sangat dekat antara C dan C plus H. Atau antara hanya dekat dengan 0. Ya, hanya dekat dengan 0. Ketika waktunya C dengan C plus H itu adalah sangat dekat, artinya kan berarti hanya lebih dekat dengan 0. Berarti kita bisa menggunakan konsep limit di sini. Jika hanya dekat dengan 0, maka kita akan temukan kecepatan sesaat di X sama dengan C. Karena biasanya itu ditanyakan seperti itu. Berapa kecepatan sesaat saat X sama dengan C? Maka kita bisa mencari dengan cara V-nya merupakan limit X, limit H mendekati 0 dari kecepatan rata-rata yang sudah kita cari tadi. Berarti limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurang Fc dibagi H. Seperti itu. Bu, tadi Bu Puji menyampaikan ada dua opsi, hanya dekat dengan 0 atau X-nya dekat dengan C. Apakah bisa Bu saya rubah ini konsepnya untuk ke arah, ini kan polanya yang pertama, saya mau rubah ke pola kedua. Boleh, ya kita bisa merubah ini dengan memisalkan X adalah C plus H. Dari mana Bu permisalannya? Dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini kan sebenarnya X dan ini X ya. Ini X1 misalkan, ini X0. Atau boleh kita X2, ini adalah X1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika X kita misalkan C plus H, ya, dengan di sini disampaikan bahwa hanya itu adalah dekat dengan 0, berarti kalau H dekat dengan 0, berarti kan artinya X itu dekat dengan C. Ya, X dekat dengan C. Maka ini kita bisa ganti. H mendekati 0, kita ganti dengan X mendekati C. Lalu pada fungsinya, ya udah C plus H, karena kita sudah misalkan, ini kita ganti X, C-nya tetap, ya. Kemudian hanya tadi kan, hanya langsung aja. Secara matematis juga bisa sih saya tuliskan. Hanya adalah X kurang C. Hanya adalah saya rubah X. Maka bentuk dua ini adalah sama. Misalkan kita untuk mencari turunan suatu fungsi, kita tidak diketahui hanya diketahui X dan C, maka kita bisa memanfaatkan pola yang kedua. Namun ketika kita pada soal diketahui hanya, kita bisa menggunakan pola yang pertama. Bu, saya bingung, coba sih dicontoh gitu ya. Saya akan coba menyelesaikan di contoh. Contoh yang pertama, ini kita asumsikan kita sudah belajar ya. We study the speed of a rock falling freely. Jadi ada rock alias batu. Dia itu jatuh bebas. From rest near the surface of the earth. Ibaratnya ini dari pokoknya dekat dengan bagian bumi terluar gitu ya. Terus kita tahu bahwa rock tadi fell dengan kecepatan gitu ya. Batu tadi jatuh dengan kecepatan Y sama dengan 16T kuadrat. Di atas kaki, ini satuannya ya, kaki. During the first T second. Selama kita anggap T0-nya adalah T, gitu ya, selama T second. Jadi fungsinya 16T kuadrat, di mana T itu adalah waktu, T second. Dan kita juga akan menggunakan barisan untuk mencari rata-rata lah dari kenaikan interval tadi untuk mengestimasikan bahwa kecepatan si batu tadi pada T sama dengan 1. Intinya kita perlu menghitung nih, kalau kita punya batu itu dijatuhkan secara bebas dari atas, dari lapisan terdekat, lapisan terluar bumi misalkan, kita jatuhkan ke bawah dengan kecepatan 16T kuadrat, berapa
kita cari estimasinya. Kira-kira saat T sama dengan 1. Kita kan nggak bisa nyetop ya. Ibaratnya ketika kita sudah menjatuhkan batu dari luar angkasa, kita kan nggak bisa menyetop, stop T sama dengan 1, berapa hasilnya? Gitu. Dan sebagai informasi, kalau benda kita jatuhkan, benda berat kita jatuhkan dari atas, itu kan kecepatannya itu tidak bisa saja ini ya lebih cepat ya. Semakin tinggi T-nya bisa saja dia lebih cepat ketika beratnya itu semakin berat gitu. Nah, kita akan coba nih kalau untuk dalam konteks kecepatan yang Y sama dengan 16T kuadrat, berapa nilai berapa kira-kira kecepatannya saat berapa tingginya gitu ya. Berapa tingginya saat T-nya itu adalah sama dengan 1. Oke, kita akan coba gunakan. Kita bisa menggunakan konsep turunan dalam hal ini. FT sama dengan FT sama dengan kecepatannya adalah 16T kuadrat. Kecepatan rata-rata, ya, kita harus cari kecepatan rata-rata dari batu tadi pada interval di antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 1 plus H. Di mana hanya adalah lebih besar dari 0, kita dapat temukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, Bu, kenapa kok saya harus menghitung antara 1 dan 1 plus H? 1 plus H itu adalah ketinggian yang kita belum ketahui, gitu ya. Kita kan pengen tahu T-nya di 1. Tapi kan ketika dia dijatuhkan sampai ke bawah itu dia harus melalui sesuatu yang lebih panjang gitu ya. Yang kita anggap adalah nilainya adalah H sekon, misalkan seperti itu. Maka kita bisa menggunakan rumus di sini. Berarti karena kita sudah bicara H gitu ya, misalkan kita bisa pakai rumus yang F1 plus H dikurang F1 dibagi H. Seperti itu ya. Seperti rumus yang awal ya. Nah, lalu karena fungsinya adalah 16T kuadrat, ketika T-nya saya ganti 1 plus H, berarti kan menjadi 16, T-nya saya ganti 1 plus H dikuadratkan. Dikurang, yang ini F1 berarti 16 dikalikan, T-nya saya ganti 1 dikuadratkan. Dibagi H. Hanya biarkan, karena nanti akan kita dekati. Oke, kita coba selesaikan. 16, 1 plus 2H plus H kuadrat, gitu ya. Dikurang 16. Kita bisa jadikan 1 ya. Sama dengan 16 kita keluarkan. 1 plus 2H plus H kuadrat dikurang 1. Itu ya. Maka satunya akan kita coret. Maka dia tinggal 16 2H plus H kuadrat. 16 H kuadrat plus 2H. Seperti ini. Boleh dicoret, Bu? Boleh. Ya, ini kan bisa kita keluarkan ya. Sama dengan seperti ini ya. 16. Ini bisa kita keluarkan H. Hasilnya adalah H plus 2 gitu ya. Dibagi H. Sehingga hanya ini kita coret. Tinggal 16 H plus 2. Nah, sekarang kita cari limitnya. Karena konsepnya di awal kan ini kan limit H mendekati 0 ya. Cuman ini tadi disederhanakan dulu baru dihitung limitnya. Limit H mendekati 0 dari 16 H plus 2 hanya kita substitusikan. Maka tinggal 16 dikalikan 0 plus 2. 32 feet per sekon. Artinya berarti kemungkinan kecepatan rata-rata tadi saat saat waktu T sama dengan 1 itu adalah 32 feet per sekon, 32 kaki per sekon. Hampir seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cupu, rumit, bingung gitu. Terus pokoknya Anda masukkan tadi rumus konsep turunan, pola yang pertama atau pola yang kedua bergantung apa yang diketahui. Seperti itu. Ini mungkin sedikit tantangan karena kita kan harus membaca ini dulu ya. In example 1 and 2 in section 2.1. Nah, ini kan teman-teman kalau belum buka bukunya kan nggak tahu ya kisahnya seperti apa. Nanti di dalam example ini nanti ada contohnya bagaimana batu itu dijatuhkan. Tapi kurang lebih ya konsepnya sama seperti yang Bu Puji sampaikan. Jadi batu itu dijatuhkan dari bawah. Kecepatannya kan nanti akan terus bertambah.
berapa kira-kira kecepatannya saat T sama dengan 1. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ini ada, nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti akan saya bahas lagi latihan soal yang lain ya, supaya lebih paham ya. Oke, sebenarnya konsep yang sudah saya sampaikan tadi terkait rockfall tadi ya, ini untuk menyampaikan kesimpulan bahwa penjelasan tadi itu akan menunjukkan bahwa ada interpretasi limit dalam mencari konsep turunan. Ya, salah satunya dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Limit H mendekati 0 dari fx0 tadi yang kita tanyakan ya, ditambah H dikurang fx yang kita tanyakan dibagi H. Bentuk ini dimaksudkan bahwa the slope of the graph, the slope itu apa ya? Garis singgung kali ya. Slope, garis singgung itu tangent. Slope itu apa ya? Ada yang tahu slope itu apa? Jadi slope itu adalah kemiringan, kemiringan dari grafik, the slope of the graph, kemiringan dari grafik Y sama dengan fx pada x sama dengan x0. Ya, konsep ini menyampaikan bahwa kemiringan grafik Y sama dengan fx pada x sama dengan 0. Atau juga bisa mendefinisikan bahwa kemiringan dari garis singgung kurva Y sama dengan F pada X sama dengan X0. Ini kalau kita bicara aplikasi. Atau bisa juga kita tulis the rate of change, berarti laju perubahan gitu ya. Laju perubahan Fx yang bergantung dari X pada X sama dengan X0. Atau turunan dari F alias kita tuliskan F aksen X0 pada suatu titik tadi. Dan konsep ini dari 4 macam konsep ini, nah kita akan berfokus pada sini. Bahwa bentuk limit ini tadi akan kita gunakan sebagai nilai turunan dari suatu fungsi f terhadap x0. Ya? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham atau cukup bingung? Kita coba latihan lagi deh. Ini teorinya saya sebutkan lagi. Turunan fungsi. Tadi kan kita bawa konsepnya ya. Kita tadi sudah belajar dari kemiringan, kita sudah belajar dari tangent alias garis singgung, kita juga sudah belajar dari kecepatan saat. Nah, kita bisa tuliskan secara teoritis definisinya. Suatu turunan fungsi fx yang bergantung pada variabel x adalah dapat dituliskan bentuk seperti ini. F aksen x gitu ya. F aksen pada x itu f aksen x. Yaitu kita tuliskan seperti ini. Nilai turunannya ada jika limitnya ada. Apakah ada kemungkinan Bu nilai turunannya tidak ada? Ada. Karena tidak semua fungsi itu memiliki turunan. Ya. Makanya kita sebut fungsi yang memiliki turunan itu sebagai fungsi yang diferensiabel. Diferensiabel. Dia adalah fungsi yang memiliki turunan. Seperti itu. Ini contoh, diketahui fx adalah 1 per x. Nah, kita akan menggunakan pola yang kedua di sini. Diketahui fx adalah 1 per x. Tentukan f aksen 3, gitu ya. F aksen 3. Artinya kita akan mencari turunan dari fungsi fx ini di titik x sama dengan 3. Saat x sama dengan 3 itu berapa sih kira-kira turunannya, gitu ya. Kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu saya tulis dulu. F aksen 3 sama dengan limit x mendekati 3. Ada yang bertanya kah di kolom chat? Fx
min F3 gitu ya. FC ya, 3 ini adalah C-nya ya. X min 3. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Untuk mencari turunan F di titik 3 sama dengan limit X mendekati 3, Fx min F3 dibagi X min 3. Sama dengan limit X mendekati 3, Fx adalah tadi adalah 1 per X ya. Kita sudah punya ini. F3 berarti 1 per 3 gitu ya. Dibagi X min 3. Nah, kita akan menyelesaikan bentuk yang tidak indah. Nggak apa-apa ya. Saya tulis di sini sama dengan limit X mendekati 3 dari, kita samakan penyebutnya ya, 3X. 3X dibagi X adalah 3. 3X dibagi 3 adalah X. Gini ya. Dibagi X min 3. Oke. Sama dengan limit X mendekati 3 dari 3 min X ini kan bentuknya sebenarnya gini ya. Min X min 3 gitu ya. Dibagi 3X gitu ya. Dikalikan 1 per X min 3. Sling, ini kita coret. Hasilnya adalah ada limitnya. Sama dengan limit X mendekati 3 dari min 1 per 3X. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita langsung bisa substitusikan X-nya sama 3 di sini. Ya, sama dengan min 1 per 3 dikalikan 3, 9. Sehingga berapa nilai turunan Fx saat di titik 3? Yaitu min 1 per 9. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Langsung open mic saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sudah paham, Mas Askal? Iya, paham. Oke. Terus, ya. Saya lewati, berarti selanjutnya. Nah, ini kurang lebih sama ya konsepnya ya. Kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi fx. Gitu ya. Pertama kita cari turunannya aja. Oke, fx-nya adalah akar x. Kita gunakan rumusnya tadi. Pola yang kedua. Kita boleh sih pakai pola yang pertama atau pola yang kedua. Seperti itu. Ya. Ini sebenarnya kita bisa buat x mendekati z, bisa kita buat z mendekati x. Tapi kalau x mendekati z mendekati x ini agak membingungkan ya. Sepertinya ya. Oh iya, oke. Karena kita diminta mencari turunannya saja, belum di suatu titik ya, maka kita akan melibatkan, kita asumsikan fungsi awalnya itu, variabel awalnya itu adalah z. Yang kita akan dekati terhadap x gitu ya. Kalau tadi kan fungsi variabel awalnya kan x yang akan kita dekati terhadap c. Kalau seperti ini, karena kita diminta mencari turunan fungsi yang secara umum, bukan turunan di suatu titik, maka kita asumsikan variabel awalnya itu z dan akan kita dekati terhadap x. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. Sama persis fz min fx per z min x. Kita masukkan fungsi awalnya akar z. Ketika fx berarti akar x. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Oke. Gini. Bentuk kita rubah penyebut ini
supaya ada yang sama dengan pembilangnya sehingga kita coret. Ini ibaratnya kayak konsep seperti ini, saudara. Kita kan tahu ya, kalau misalkan X kuadrat min Y kuadrat itu kan sama dengan X min Y dikalikan X plus Y. Kita tahu ya. Atau apapun ini nilainya, atau A, B, terserah. Nah, ini pun juga berlaku ketika kita temukan X min Y, itu artinya juga sama dengan akar X min akar Y dikali akar X plus akar Y. Paham nggak di sini? Boleh bersuara ya. Bentuk ini saya gunakan untuk apa? Untuk memudahkan kita menyederhanakan fungsi. Karena kalau kita cari limitnya langsung, kita substitusikan hasilnya bisa tak hingga per tak hingga atau 0 per 0, seperti itu. Sehingga kita perlu memfaktorkan, mohon maaf, sebutannya adalah pemfaktoran. Kita perlu memfaktorkan, pemfaktoran. Memfaktorkan bentuk Z min X ini seperti konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menjadi akar Z min akar X dikalikan akar Z plus akar X. Sehingga bentuknya yang sama, yang atas dan yang bawah bisa kita coret. Hasilnya adalah 1 per akar Z plus akar X. Ya, kita substitusikan. Z-nya kita ganti dengan X, Z-nya kita ganti X. Berarti nanti kita akan ketemu 1 plus 1 per akar X plus akar X. Ada akar X ditambah akar X, berarti ada 2 akar X. Sehingga hasilnya ini. Ini fungsi, turunan fungsi secara umum. Sehingga ketika kita tuliskan, misalkan fungsinya adalah akar X, maka turunan fungsi dari akar X adalah 1 per 2 akar X. Ada yang tanyakan sampai sini? Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, berarti paham ya? Kemudian pertanyaan kedua, find the tangent line to the curve y is equal to square root of x at x equal to 4. Jadi kita akan mencari garis singgung pada kurva y sama dengan akar x pada titik x sama dengan 4. Seperti itu. Jadi kita tinggal substitusikan, fungsinya sudah ada, x-nya kita ganti 4, 1 per 2 akar 4. 4 kita akarkan, hasilnya adalah 2. 2 kali 2, 4. Maka turunan fungsi f di titik 4 adalah 1 per 4. Seperti itu. Ya, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Oh sorry, pertanyaannya adalah tangent line ya. Tangent line itu adalah apa kita kemarin tadi? Garis singgung. Nah, untuk mencari garis singgung berarti kan kita harus bawa M ini kan ke ininya ya. Ini kan M ya. Turunan fungsi itu ada M ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa M itu adalah F aksen. Nanti kita akan bahas lagi ke depan. Ini materi di SMA ya. M itu adalah F aksen terhadap suatu titik gitu ya. Maka ketika kita sudah menemukan nilainya adalah 1/4, untuk mencari tangent line atau garis singgungnya, kita bisa masukkan tangent line, tadi dia akan melewati titik berapa? Ini ya. X-nya kan sama dengan 4. Ya, kita sudah temukan, diketahui. X-nya adalah 4. Kita cari Y-nya. Y-nya kan Fx ya. Y itu sama dengan Fx. Maka kita substitusikan. Kalau X-nya 4, Fx-nya kan akar X ya. Maka sama dengan, kalau Fx-nya 4, berarti F4 sama dengan akar 4. Sama dengan 2. Sehingga titik potongnya, ya, titik potongnya adalah, X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Dengan M-nya adalah 1/4. Maka kita masukkan pada rumus fungsi Y sama dengan MX plus C. Ya, M-nya 1/4, X-nya tetap X, C. Nah, kalau kita ketahui titik potongnya, maka rumusnya akan berubah menjadi seperti ini. Sini ya.
Kalau kita ketahui titik potongnya, maka rumusnya nanti akan menjadi seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap Y. Y1-nya adalah titik potong di sumbu Y adalah 2 sama dengan M-nya adalah 1/4. X-nya adalah X. X1 adalah titik potong di sumbu X adalah 4. Oke. Sehingga kita akan ketemukan Y-nya sama dengan 1/4X gitu ya. 1/4 kalikan min 4, min 1 ya. 1/4X min 1. Min 2 kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi plus 2. Sama dengan Y sama dengan 1/4X min 1 plus 2 plus 1. Ini adalah tangent lainnya, garis simbolnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan ya, boleh ditanyakan ya. Gak tanya itu karena bingung banget atau karena paham banget? Saya asumsikan paham ya. Nanti saya akan lihat dari hasil itu, hasil latihan soalnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau secara notasi ya, saya yakin ini teman-teman sudah paham ya. Untuk turunan itu biasanya kita tuliskan seperti ini. Nah, ini yang sebagai catatan. Kita bisa menuliskan fungsinya itu Y atau Fx. Sehingga turunannya bisa kita tuliskan F aksen X boleh, Y aksen boleh, dy per dx boleh, artinya itu turunan Y terhadap X. df per dx boleh, artinya turunan F terhadap X. D per dx dari Fx gini juga boleh, ya, perubahan dari Fx. Atau bisa juga ditulis seperti ini, D besar Fx artinya diferensial dari F terhadap X, atau bisa juga dituliskan seperti ini, dx Fx artinya diferensial terhadap X dari fungsi Fx, seperti itu. Ya. Semuanya di sini itu adalah operasi turunan dengan keterangan seperti ini. Kalau dituliskan seperti ini atau D, itu adalah operasi turunan secara matematis memang seperti itu. dy per dx dibaca turunan Y terhadap X. Y aksen atau F aksen berasal dari notasi yang digunakan Newton untuk menyatakan turunan. Ini sejarahnya. Dan D per dx merupakan notasi yang sama yang digunakan oleh Leibniz. Ini adalah ilmuwan di bidang matematik. Seperti itu. Saya rasa nggak susah ini untuk notasi. Lalu bisa juga, nah ketika kita ditanya bagaimana turunan di suatu titik tertentu, misalkan turunan di X sama dengan A, atau X sama dengan C, bergantung soalnya, gitu ya. Maka dapat dituliskan sebagai berikut, F aksen A, boleh. Atau mau dituliskan seperti ini, dy per dx di mana X sama dengan A, seperti ini boleh. Atau df per dx di mana X sama dengan A, boleh. Atau bisa buat seperti ini, d per dx dari fx di mana X sama dengan A, boleh. Ini contohnya, F aksen 4 sama dengan D per dx akar X di mana X sama dengan 4. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 1 per 2X ya, karena turunan dari, turunan dari akar X adalah 1 per 2 akar X, oke, di mana kita substitusikan X sama dengan 4, X-nya kita substitusikan, hasilnya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti ini contoh penggunaan dari turunan di titik tertentu. Penulisan dari turunan di suatu titik tertentu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks turunan, kita akan mengenal yang namanya turunan sepihak. Ya. Misalkan kita tulis fungsi Y sama dengan Fx, dia dapat diturunkan pada interval terbuka jika fungsi tersebut dapat diturunkan pada masing-masing titik dalam interval tersebut. Ya, misalkan, apakah dia dapat diturunkan pada interval 1 sampai 2?
Ini akan kita cek dulu, interval 1 bisa diturunkan nggak, interval 2 bisa turunkan nggak. Atau 1 sampai 3, interval 1, 2, 3 bisa turunkan nggak pada titik tersebut. Ketika dia bisa diturunkan pada titik-titik tersebut, maka dia dapat diturunkan pada interval tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya. Fungsi Y sama dengan fx dapat diturunkan pada interval tertutup juga jika fx dapat diturunkan pada interval terbuka. Saudara ingat ya lambangnya ya, interval tertutup ya. Kalau A, B berarti A-nya ikut, B-nya ikut gitu ya. Kalau A, B dengan tanda panah seperti ini, dia hanya dekat A dan dekat dengan B, tapi untuk persis nilai A dan nilai B-nya itu tidak ikut. Gitu. Nah, tadi disampaikan fungsi fx itu dapat diturunkan pada interval tertutup AB jika fx dapat diturunkan pada interval terbuka AB dan jika turunan kiri dan turunan kanannya sama. Ya, kemarin kita sudah belajar limit kiri, limit kanan. Ya. Terus kemudian continue kiri, continue kanan. Dan akan dilanjutkan dengan turunan kiri dan turunan kanan. Ya, kurang lebih konsepnya sama. Cuma rumus yang kita gunakan bergantung dengan konteksnya. Apakah kita sedang menghitung limit, apakah kita sedang menghitung kekontinuan, ataukah kita sedang menghitung turunan. Seperti itu. Nah, turunan sepihak, yang dimaksud turunan sepihak, yaitu turunan pihak kanan doang yang disebut turunan kanan, atau turunan kiri doang yang disebut turunan kiri. Bagaimana Bu? Rumusnya persis kurang lebih dengan limit kanan dan limit kiri. Ya. Cuman fungsi yang kita maksudkan itu adalah fungsi turunan, pendekatan turunan. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu turunan sepihak, pihak kanan dan pihak kiri, maka bagaimana kita melihat? Berarti dia punya turunan itu kayak gimana? Ketika dia memiliki turunan kanan, dia juga memiliki turunan kiri. Jadi konteksnya sebenarnya sama dengan kekontinuan dan limit. Dia punya limit ketika dia punya limit kiri, dia punya limit kanan, dan limit kiri sama dengan limit kanan. Continue juga gitu, continue dikatakan continue jika dia continue kiri dan dia continue kanan. Turunan pun juga demikian. Suatu fungsi dikatakan memiliki turunan jika dia memiliki turunan kiri dan memiliki turunan kanan. Seperti itu. Ya. Dan ingat, nilai turunannya harus sama. Ya. Nilai turunan kiri harus sama dengan nilai turunan kanan. Jika tidak, maka dia dikatakan tidak memiliki turunan di titik C. Seperti itu. Maka konsepnya masih sama dengan limit. Contoh, nah, biasanya turunan sepihak itu digunakan ketika kita memiliki fungsi yang berbeda syarat pada titik tertentu. Misalkan seperti ini, saat X kurang dari 1, fungsinya ini. Saat X lebih besar dari 1, fungsinya ini. Gimana dong kita mencari turunannya saat X sama dengan 1, misalkan. Ya. Maka kita cek dulu, apakah fx ini diferensiabel di x1? Jika ya, tentukan nilai f aksen sama dengan 1. Kita cek dulu syarat diferensiabel. Apa syarat diferensiabel? Kita cek dulu ini ya, turunan sepihaknya. Kita cek dari turunan kiri. Turunan kiri kita hitung dengan menggunakan limit kiri dari fx min f1 per x min 1. fx-nya kita gunakan yang mana? Karena dia adalah turunan kiri, maka kita cari yang syaratnya x kurang dari 1. Berarti kita akan menggunakan fungsi yang atas untuk menggantikan fx di sini. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, min F1. Nah, hati-hati. F1 berarti dia tepat di sama dengan 1. Kalau tepat di sama dengan 1, maka kita menggunakan syarat yang kedua. Karena di sini syaratnya yang X sama dengan 1 ada di sini. Maka yang Fx kita menggunakan fungsi yang pertama, yang F1 kita menggunakan fungsi yang kedua. Seperti itu. Dengan X min 1, X min 1 tetap sama. Lalu kalau sudah seperti ini, maka penanda bahwa dia limit kiri kita hilangkan. Tinggal langsung kita selesaikan X mendekati 1 karena fungsinya sudah kita masukkan. Lalu kita selesaikan. Ya, ini akar 1 kan 1 ya. 1 dikalikan 2, 2. 2 ditambah 1, 3.
Ini sama aja kayak menghilangkan yang ini. Ya. Lalu kita tinggal x kuadrat min x min 1. Ketika kita substitusikan langsung, hasilnya pasti 1 per 1. Berarti kita tidak bisa menggunakan metode penyelesaian limit yang substitusi. Maka kita bisa menyelesaikan penyelesaian limit yang pemfaktoran. Kita keluarkan x-nya. Kita keluarkan x-nya sehingga menjadi x min 1. Ini kita bisa coret, Limit x mendekati 1 dari x. Maka jelas hasilnya 1. Oke, ketemu. Sekarang limit kanan. Limit kanan caranya sama persis. Limit kanan berarti kita fx-nya dari arah kanan ya. Hati-hati ya, dari arah kanan. Maka kita menggunakan fungsi yang kedua. Dan f1-nya kita tetap menggunakan yang kedua karena syarat sama dengannya ada di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa saling menghilangkan ya. Untuk satunya, 2 akar x min 2 akar 1. Kita bisa keluarkan 2-nya. Ya, 2 akar x min 2 akar 1. Kita bisa keluarkan 2-nya. Sehingga nanti menjadi akar x min 1 gitu ya. Akar x min 1 yang ini adalah x min 1. Kita faktorkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di slide sebelumnya. Kita faktorkan menjadi akar x min 1 dikalikan akar x plus 1. Ada yang sama? Ada. Kita coret. Sehingga nanti kita akan tinggal menyelesaikan 2 dikalikan limit x mendekati 1 dari 1 per akar x plus 1. Kita masukkan satunya ya. Berarti 1 per 1 plus 1, 2. Berarti 2 dikalikan setengah. Sama dengan 1. Nah, lebih kayak gitu. Sekarang kita lihat. Apakah dia memiliki turunan kiri? Punya. Dia memiliki turunan kiri, nilainya adalah 1. Dia ternyata juga memiliki turunan kanan, hasilnya juga 1. Maka F dapat diturunkan di titik 1 dengan nilai berapa? Tentukan F aksen sama dengan 1. F aksen sama dengan 1, kita menggunakan rumus yang tadi. F aksen sama dengan 1. Langsung bisa kita masukkan ya hasilnya ya. Nilainya adalah 1. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Mas Ardi? Iya Bu, mohon maaf sebelumnya saya sebetulnya bingung di notasi. Kenapa kok pakai D Bu? Maksudnya D itu apa Bu? Terima kasih. Oh, D itu notasi matematik yang digunakan oleh semua ilmuwan di dunia. D itu kan sebenarnya singkatan dari diferensial, gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan biasanya kita nanti akan menggunakan diff kayak gitu ya. Bisa pakai diff. D ini sebenarnya singkatan dari diferensial. Jadi notasinya itu sudah disepakati oleh ilmuwan di dunia yang ada di buku. D atau D per dx. Jadi nanti misalkan nih Mas Ardi pakai Python gitu ya. Pakai Python kita tidak bisa menggunakan lambang D karena D itu sebenarnya maksud dari diferensial. Seperti itu. Sebaliknya kalau menggunakan tool yang lain misalkan MATLAB gitu ya. Kita menggunakan MATLAB atau Maple. Kita misalkan tinggal menuliskan dx kuadrat gitu ya. Nanti kita akan ketemu ketika di enter hasilnya adalah 2x. Karena D ini sudah ibaratnya kayak kesepakatan dunia. Ya, turunan. Lambang dari turunan. Seperti itu, Mas Ardi. Kalau hitungannya gimana? Paham nggak hitungannya? Kalau perhitungannya untuk contoh soal saya paham Bu. Namun mungkin saya perlu latihan belajar ya. lagi kalau ininya, konsepnya. Ya, nggak apa-apa. Ya memang kayak gitu. Nanti biasanya kalau cuman melihat aja, oh paham. Nah, tantangannya itu ketika kita mengerjakan sendiri latihan soal gitu ya. Kok beda ya? Tapi kalau kita sudah latihan soal itu sudah berhasil, insya Allah nanti berarti sudah memahami. Ketika ujian sudah bisa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang untuk konsepnya di sini?
untuk turunan sepihak, turunan kiri, dan turunan kanan. Ini insya Allah kalau sudah paham konsep limit kiri, limit kanan, ini insya Allah paham ya. Sudah ya? Nanti bisa diulang lagi ya dari video yang saya paparkan. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi yang diferensiabel. Nah, ini adalah teori tadi ya. Apakah suatu fungsi yang dapat diturunkan itu pasti kontinu, atau apakah fungsi yang kontinu itu pasti dapat diturunkan gitu ya. Kita bisa melihat dari teorema. Ya, teorema ini sudah ditemukan lah ibaratnya dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya dan sudah dibuktikan kebenarannya. Teorema 1 menyatakan bahwa jika F adalah memiliki turunan di X sama dengan C, maka F itu kontinu di X sama dengan C. Nah, ini bisa dipakai teorinya. Kalau F itu dapat diturunkan, memiliki turunan atau disebut diferensiabel, jadi kalau fungsi yang diferensiabel itu pasti kontinu. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Belum tentu fungsi yang kontinu itu diferensiabel. Tahu ya? Misalkan seorang wanita itu, seseorang yang hamil itu pasti wanita. Tapi seseorang yang wanita itu belum tentu hamil. Benar nggak? Ya. Ini misalkan diferensiabel itu hamil gitu ya. Ini adalah wanita. Kalau teman-teman mau menghafalkan. Fungsi yang diferensiabel atau dapat diturunkan itu pasti kontinu. Tapi fungsi yang kontinu belum tentu diferensiabel. Sama halnya dengan konteks seperti ini. Seseorang yang hamil, dia pasti wanita. Tapi seorang wanita itu belum tentu hamil. Kenapa? Ya kalau belum nikah kan belum tentu hamil. Atau masih balita kan belum hamil. Tapi dia wanita atau perempuan gitu ya. Seseorang yang hamil pasti perempuan. Seseorang yang perempuan belum tentu hamil. Ini konsep yang bisa diingat melalui hafalan ini. Ini buktinya tidak perlu saya jelaskan lah. Nanti silakan saudara baca saja. Ini pembuktiannya. Tidak perlu tahu lah. Tidak perlu paham betul ya, cukup tahu saja. Nah, sekarang tunjukkan ini. Tunjukkan bahwa fx ini kontinu di x tetapi tidak diferensiabel. Tadi kan teorinya menyatakan yang diferensiabel itu pasti kontinu, tapi yang kontinu belum tentu diferensiabel. Tunjukkan bahwa fx sama dengan mutlak x ini kontinu di x sama dengan 0, tetapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Maka kita akan menggunakan aturan dari kontinuan. Masih ingat ya? Akan ditunjukkan bahwa fx sama dengan x ini kontinu di x sama dengan 0. Kita tahu bahwa fx sama dengan mutlak x itu kan bisa x bisa min x gitu ya. Saat x lebih besar dari 0, saat x kurang dari 0. Seperti itu ya. Oke? Oh ini sudah saya tuliskan ternyata ya. Fx mutlak x itu ada dua kemungkinan, nilainya x atau nilainya min x. Nah ini adalah syarat kekontinuan. Masih ingat ya? F dimasukkan ke titik tersebut. Kita kan akan melihat apakah dia kontinu di x sama dengan 0. F di titik 0 sama dengan 0. Dari mana? Disubstitusikan. Saat x sama dengan 0 kita substitusikan, berarti nilainya 0. Oke. Sekarang kita cari syarat yang kedua. Apakah limitnya ada? Karena ada bentuk fungsinya adalah memiliki dua syarat, maka kita akan cari limit sepihak, limit kiri dan limit kanan. Saya asumsikan saudara sudah ngerti ya. Kita hitung, oh limit kirinya itu adalah 0. Limit kanannya itu adalah 0. Berarti limitnya ada, yaitu nilainya 0. Sekarang syarat yang ketiga kita cari. Ya, F kontinu di X sama dengan 0. Syarat pertama kita terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga ini saya lihat terpenuhi ya. F memiliki limit, sorry, ini belum sampai sini harusnya ya. F memiliki limit, ini adalah syarat ketiga. Syarat 1 sama dengan syarat 2. Nilai F0 ada, nilai limitnya ada, dan nilai limitnya sama dengan nilai F0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi F kontinu di X sama dengan 0. Sekarang kita lihat, dia kontinu nih.
fixed, continue. Kita lihat apakah dia diferensiabel. Bagaimana kita melihat diferensiabel atau tidak? Kita cari turunan sepihak, turunan kiri dan turunan kanan menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini adalah turunan kiri. Turunan kiri kita hitung menggunakan rumus yang tadi, hasilnya adalah min 1. Turunan kanan kita hitung menggunakan rumus yang tadi, hasilnya adalah 1. Wah, ternyata limit turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan. Maka dia tidak diferensiabel. Oh, ternyata benar ya, suatu fungsi itu yang kontinu belum tentu diferensiabel. Seseorang itu yang perempuan itu belum tentu hamil. Tapi kalau yang hamil itu pasti perempuan. Yang diferensiabel itu pasti kontinu. Tapi yang kontinu belum tentu diferensiabel. Itu contohnya. Ya. Maka F tidak diferensiabel di titik 0. Habis seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya perlu latihan ya. Nanti untuk memastikan tangannya ini ya, lincah gitu ya. Ini saya rasa juga sama ya. Cuman tantangannya kita mencari nilai A dan B. Saya rasa sama, tidak perlu saya bahas. Kurang lebih sama konteksnya. Silakan nanti dibaca lagi ya. Dibaca lagi. Nah, ini soal latihan, silakan saudara kerjakan. Sebagai latihan soal, ya. Silakan, bisa nggak bisa, silakan dikerjakan. Nanti poin mana yang tidak bisa, Anda sampaikan, kita bahas. Gitu ya. Jangan khawatir dengan nilai tugas. Tugas saya tidak akan memperhatikan secara detail. Yang penting saudara mengumpulkan tepat waktu. Dan ini sebenarnya bukan tugas ya, soal latihan. Ini kalau offline biasanya saya minta untuk maju ke depan, ajak untuk mengerjakan. Lalu yang lainnya mencatat. Biasanya seperti itu. Karena kondisinya online, maka nanti silakan saudara kerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mana yang sekiranya saudara tidak bisa. Seperti itu. Ya, ini ya, ada beberapa soal. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Ini kalimat motivasinya masih sama ya, dari Claude T. Bissell. Risk more than other thing is safe. Care more than other thing is wise. Dream more than other thing is practical. Expect more than other thing is possible. Tahu ya? Kita kalau mau ambil, wis kerjakan aja. Ambil resiko yang lebih gede daripada orang mikir, awas kamu nanti kalau mimpi terlalu tinggi, nanti kamu jatuh. Don't care. Ya, silakan mimpi setinggi mungkin. Silakan memilih sesuatu seberesiko. Misalkan nih, saya mau ikut lomba lawan ITB, saya takut kalah. Jangan takut dulu, maju dulu. Ya. Dream more than other thing is practical. Ini ya, ini yang paling penting. Bermimpilah lebih dari yang orang pikirkan bisa. Gak mungkin bisa kamu, coba. Gitu ya. Dan berpikir, berekspektasilah lebih dari apa yang orang pikirkan bahwa itu mungkin. Ah, kamu gak mungkin. Aksal misalkan, kamu gak mungkin lah kerja di Inggris. Misalkan ya, wah tunjukkan bahwa nanti Aksal bisa berkarir di Inggris, misalkan seperti itu. Ya, mulai semester 1, silakan mulai kalian tata mimpi ini, mulai kalian create dari sekarang, kalian tulis, mind mapping kalian gitu ya, dan mudah-mudahan itu nanti akan menjadi kenyataan. Karena kita percaya sebagai seorang muslim bahwa Tuhan itu akan melakukan seperti yang apa kita pikirkan. Kalau kita berpikir positif, Tuhan akan memberikan yang positif. Kalau berpikir negatif, Tuhan akan memberikan yang negatif. Kurang lebih itu sebagai penutup kuliah kita yang menarik hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya matikan dulu recordingnya ya. Ini ajakan yang menarik ya. Itu tadi saya nggak main-main ya, Aksal ya, dan yang lainnya ya.